Halo teman-teman, kali ini Ian mau sharing tentang 5 gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembawa acara. Mengapa? Karena pembawa acara itu sebagai pusat perhatian ya, karena dia pasti otomatis berdiri di depan. Jadi 5 gerakan ini tidak boleh kita lakukan. Kalau menjadi kebiasaan Anda, mulai dari sekarang harus dihilangkan. Yang pertama teman-teman, sebagai seorang pembawa acara, pasti ada space ya, dimana space kita agak sedikit beristirahat, karena di situ mungkin ada pembicara yang akan menyampaikan visi misi dan lain sebagainya, seperti itu. Hindari untuk selalu sering menyentuh wajah. Nah, kalau di wajah itu otomatis kan ada hidung, ada mata, apalagi yang menggunakan kacamata sering naik turun, kemudian sering kayak begini, kemudian sering juga seperti ini, ya kan? Kemudian juga sering, ini lipstiknya belepotan atau gimana. Makanya seperti yang Ian sampaikan di edisi awal, kita harus datang lebih cepat, lebih awal. Sehingga kita bisa touch up lagi makeup kita kalau kita perempuan. Dan laki-laki juga pasti makeup, setidaknya ya, untuk menghilangkan bleach di wajah, seperti itu. Jadi harus betul-betul prepare, sehingga waktu saat kita berbicara di depan, kita sudah dalam keadaan yang terbaik, sempurna, yang terbaik. Jadi tidak ada rasa kurang nyaman sehingga sering menyentuh wajah. Hindari ya teman-teman, mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua itu teman-teman, ini yang sering dilakukan, sudah mempersiapkan dengan baik, bicaranya sudah pakai golden voice, kemudian intonasinya indah dan lain sebagainya, malah tidak percaya diri dengan cara atau pose berdiri yang benar. Jika tidak terbiasa dengan kedua kaki tegak lurus seperti itu, mungkin kita bisa mengaturnya dengan satu kaki entah kanan atau kiri di depan, tidak terlalu jarak kan, di depan seperti ini. Jadi nampak lebih luas dan berwibawa. Jadi jangan sering juga kita menggoyangkan badan kita, sudah berdiri, udah kakinya sebentar yang kanan sedikit ditekuk atau yang kiri sedikit ditekuk, kemudian badan sudah kanan dan kiri. Itu sangat tidak profesional. Artian bahwa kita tidak menghargai value kita, seperti itu teman-teman, dan mungkin kita juga tidak percaya diri ya. So we must have high confidence. Percaya diri itu penting sekali untuk kita membuild dalam tubuh kita, kayak gitu teman-teman ya. Jadi berdirinya betul-betul harus tegak, bahu kita tarik sedikit ke belakang, terus dada agak sedikit ke depan, perut kita tarik ke dalam. Itu akan nampak sangat bagus. Berdiri dengan dua kaki sejajar atau satunya di depan, dua-duanya lurus ya, jadi kelihatan cakep. Jadi tidak satunya ditekuk kayak gitu kakinya. Oke, ya itu harus diperhatikan posenya, karena itu juga akan mempengaruhi pernapasan kita. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang sering teman-teman abaikan, atau saya juga kadang-kadang juga abaikan tadinya ya. Setelah tahu ini sistemnya seperti ini, malah lebih kelihatan indah sekali. Kemudian adalah menjaga senyum. Yang yakin setiap pembawa acara pasti ya basically-nya ramah seperti itu ya. Kalau tidak ramah, kita bagaimana bisa menarik empati audiens ataupun narasumber kita ya kan. Sebagai seorang pembawa acara yang contoh mungkin itu acara musik bisa jadi, atau mungkin wedding ya, wedding party kayak gitu, launching produk maybe, kemudian sebagai moderator, presenter televisi, wow, senyum dijaga. Jadi waktu kita mempersilahkan atau kita menyapa hadirin, audiens yang ada, setelah itu ya, setelah lepas dari pandangan mata kita dari mereka, kita alihkan ke sebelah kita, smile, senyum dijaga. Kemudian kita mempersilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri, otomatis dia akan menggebu-gebu untuk memperkenalkan dirinya, kayak gitu. Keep smile, tetap jaga senyum. Nah, jika Anda secara perlahan mungkin asik beliau menyampaikan, bisa turunkan sedikit, model seperti perahu kan, kita agak sedikit turun dengan senyum di kulung, ramah. Bukan kita sudah mempersilahkan, pada saat itu juga kita langsung kaku. Nampak sekali dibuat-buat, tidak ikhlas, kita tidak bersahabat, dan tidak empati dengan acara tersebut. Panitia yang mengundang kita pun akan bertanya-tanya, mengapa? Nah, kebiasaan-kebiasaan ini hindari. Jadi biasa Ian sebut bahwa 1 menit senyum, berapa second muka kaku. Wow, jadi sangat tidak etis jika dipandang mata, karena
Di saat kita menyampaikan sudah dengan begitu indahnya, karena itu kita langsung dilihat atau mata itu pandangan mata semua itu ke kita. Kesan awal itu kita harus berikan yang terbaik. Jadi tetap senyum. Jadi waktu saat sudah beberapa menit pun narasumber atau tamu menyampaikan sesuatu, ya kita juga harus tetap jaga senyum hingga akhir ya. Oke, lalu adalah kontak mata. Kontak mata dalam artian di sini otomatis kita sudah tahu bahwa kalau kita berbicara dengan audiens, para hadirin, ya otomatis kita berikan penghargaan kepada mereka. Seseorang yang kita ajak bicara lalu kita pandang matanya, itu juga dia sangat bahagia. Dalam artian saya sangat dihargai oleh beliau. Apalagi setiap pembawa acara itu punya fans masing-masing ya. Apalagi seorang presenter TV pasti juga dia punya passion acara tertentu, atau sebagai seorang master of ceremony seperti itu dia juga punya segmen fans tertentu seperti itu. Jadi tetap dijaga karena kita di situ ada, di antara mereka pasti ada sahabat-sahabat mereka pasti ada, dan akan menjadi berita berantai kayak itu teman-teman. So, kita waktu saat berbicara dengan orang di sebelah kita sebagai narasumber atau pengisi acara seperti itu, berikan penghargaan dengan kita menatap wajahnya. Jadi bukan berarti dia lagi asik ngomong terus mata kita kemana-mana, kurang bagus ya teman-teman ya, itu hindari. Jadi kita lebih fokus. Kemudian setelah itu teman-teman, yang kelima adalah duduk. Jika di atas panggung kita memandu acara di atas stage, otomatis kita pasti berdiri, kemudian kita persilakan, mungkin ada proses acaranya sedang berlangsung, kita pasti biasanya disiapkan kursi di sudut. Teman-teman, beberapa pasang mata, ratusan pasang mata, itu juga mengikuti pergerakan kita, move kita diperhatikan. Waktu saat duduk juga kita dalam keadaan baik, jadi waktu apa salah kita duduk dengan tenang, normal. Cukup canggung dengan normal, mungkin kaki bisa kita silangkan sedikit seperti itu. Duduk dengan tenang, tangan di atas seperti ini. Nampak kelihatan elegan dibandingkan naikkan kaki kemudian kita menggerakkan kaki. Wow, sangat tidak enak dipandang mata. Apalagi di atas panggung, karena di bawah sedikit itu ada hadirin yang sedang duduk. Hindari untuk duduk memangku kaki seperti ini dan menggoyang-goyangkannya. Kemudian kita dengan seenaknya, itu sangat tidak nyaman sekali. Dan sebagai seorang pembawa acara, otomatis kita akan dengan sendirinya kita akan mengurangi value kita, dan orang tidak akan berempati dengan kita. Oke, baik teman-teman, itu 5 gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh pembawa acara. Nah, mungkin teman-teman di antara teman-teman ada yang sudah melakukan rule tersebut, yang ngucapin mengangkat jempol, bravo. Tapi kalau yang belum, ayo, mari sama-sama kita perbaiki, karena kita mau menjadi seorang yang profesional dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat sharing yang kali ini. Thank you.